itu akan menjadi putih seperti ini. Nah, ini adalah alpukat peluang yang kami tanam usia pohon sekitar 1 tahun, dan ini alpukat kendil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia, teman-teman sahabat karya tani dimanapun berada. Kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang perawatan tanaman alpukat saat fase vegetatif ya. Jadi teman-teman sahabat karya tani perlu teman-teman ketahui bahwa saat fase vegetatif itu sangat rawan sekali hama tanaman itu menyerang tanaman alpukat kita ya. Jadi perlu adanya tindakan ataupun perawatan tanaman alpukat saat fase vegetatif, di mana fase vegetatif itu pertumbuhan tanaman itu mulai dari tanam sampai dengan kurang lebih sekitar 3 tahun. Dan kali ini kami akan berbagi tentang cara perawatan dan juga pengendalian hama, ulat penggerak batang dan juga jamur yang akan menyerang tanaman alpukat kita ya. Dan untuk bahan-bahannya sudah kami persiapkan. Nah, untuk bahan-bahannya kami menggunakan ini kapur cat tembok. Ini teman-teman sahabat karya tani bisa beli di toko besi. Kapur cat tembok harganya kurang lebih sekitar 10.000 ya, 10.000 kemarin kami beli itu. Dan fungsi daripada kapur cat tembok ini nanti akan kami oleskan pada batang utama dan juga cabang-cabangnya, supaya hama penggerak batang tidak menyerang tanaman alpukat kita. Dan nanti akan kami aplikasikan juga dengan fungisida. Jadi fungisida ini berfungsi sebagai pencegah ataupun pembasmi jamur pada tanaman. Nah, cara pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Siapkan air dan juga kuas ya, alat untuk mengoleskan kapur cat tembok dan juga fungisida yang nanti sudah dicampur menjadi satu. Nah, ini kapur cat temboknya akan saya tuangkan ke dalam ember bekas cat tembok juga. Nah, caranya seperti ini. Nah, oke, untuk kapur cat temboknya sudah kami tuangkan dan kami tambahkan fungisida. Nah, ini akan kami tambahkan fungisida sedikit saja. Jadi fungisida ini berbentuk bubuk juga ya, berbentuk tepung, warnanya biru seperti ini. Sedikit saja untuk fungisidanya. Nah, tidak usah berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga ya. Nah, untuk fungisida sendiri harganya sekitar 30.000 kemarin kami beli di toko pertanian. Itu teman-teman sahabat karya tani bisa tentukan untuk mereknya itu mau menggunakan fungisida apa. Nah, setelah itu kita tuangkan air putih dan nanti kita akan aduk. Nah, tuangkan air putih seperti ini. Sedikit saja untuk air putihnya. Lalu kita akan aduk, bisa menggunakan kayu, bisa juga menggunakan kuas langsung ya. Nah, jadi warnanya menjadi biru muda seperti ini ya. Nah, ini ada gumpalan-gumpalan kapur cat temboknya juga, karena kemungkinan stok lama ya untuk kapur cat temboknya. Jadi tidak halus dalam satu bungkusnya. Oke, setelah semuanya teraduk rata seperti ini, langsung saja kita akan oleskan di bagian batang pohon utama dan juga cabang-cabangnya. Jadi yang akan jadi sasaran pengolesan kapur cat tembok dan juga fungisidanya adalah tanaman alpukat yang kami tanam di dalam pot planter bag ukuran 200 liter, dan usia pohonnya ini
sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun. Saya masih ingat sekali, pertama saya tanam alpukat ini dalam pot saat bulan puasa tahun 2019 ya, tahun 2019, hampir 3 tahun, dan sudah belajar berbuah. Nah, ini sudah ada buahnya, dan akan kami oleskan fungisida dan juga kapur cat tembok untuk pengendalian hama, ulat, penggerak batang, dan juga jamur pada tanaman. Nah, oke. Ini oleskan sampai merata, sampai benar-benar merata. Caranya seperti ini. Nah, untuk warnanya, biasanya cat tembok ini ketika dicampur fungisida yang berwarna biru seperti ini, warna ketika masih basah itu semu hijau ya, semu hijau. Namun ketika nanti sudah kering untuk catnya, itu akan berwarna putih, kembali putih. Nah, bagian bekas pangkas-pangkasannya pun harus dioleskan merata. Nah, jadi teman-teman sahabat karya tani, jangan hanya asal tanam saja, rawatlah tanaman alpukat kita, karena sesuatu yang dirawat dengan sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati untuk hasilnya, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu kata-kata yang sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Oke, oleskan dengan rata. Nah, oke teman-teman sahabat karya tani, jadi proses pengolesan fungisida dan juga kapur cat temboknya sudah selesai. Ini dalam satu pohon ini, dan di sebelah sini juga sudah kami oleskan untuk fungisida dan juga kapur cat temboknya. Ini teman-teman sahabat karya tani bisa perhatikan untuk warnanya, nanti ketika sudah kering itu akan menjadi putih seperti ini. Nah, ini adalah alpukat peluang yang kami tanam usia pohon sekitar 1 tahun, dan ini alpukat kendil. Alpukat kendil untuk penanamannya tidak bareng, ini usia kurang lebih sekitar 8 bulan. Jadi ini bukan jarak tanam ya, melainkan ini konsep saya untuk pola penanamannya. Dalam satu lubang ini saya kasih dua pohon itu supaya nanti ketika tanaman alpukat ini sudah tumbuh besar, itu seperti satu tanaman yang bercabang mulai dari bawah ya. Nah, ini alpukat peluang dan ini alpukat kendil. Oke, kita akan tunjukkan lagi satu tanaman alpukat peluang yang untuk pertumbuhannya sangat terlambat sekali ya. Dan ini saya akan bocorkan penyebabnya itu apa, kenapa tanaman alpukat saya itu pertumbuhannya sangat terlambat sekali ya. Nah, di sebelah sini ada juga alpukat peluang usia pohon baru 2 tahun ini teman-teman. Nah, untuk musim kemarin sudah mengeluarkan bunga, namun saya tidak mau memaksakan tanaman alpukat saya berbuah di kondisi di usia pohon yang masih dini. Jadi saya rontokkan untuk ke bunganya, saya fokuskan ke pertumbuhan vegetatifnya dulu supaya batang-batangnya kuat dan proporsional. Ini usia pohon baru 2 tahun ini. Dan di sebelah sana ada tanaman alpukat yang usia pohonnya sudah 3 tahun ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini usia pohon benar-benar 3 tahun teman-teman. Nah, ini adalah gelombang pertama saya tanam alpukat. Itu dulu saya beli bibitnya 40.000 ya. Saya beli bibitnya 40.000, saya tanam usia pohonnya sudah 3 tahun ini. Terjadi pengerdilan seperti ini, atau tanaman alpukatnya kerdil seperti ini, karena dulunya area ini saya jadikan tempat pembibitan
atau pembibitan untuk penanaman saya sendiri, bukan skala komersial. Dan atasnya itu saya pasang paranet, jadi untuk kebutuhan sinar mataharinya itu tidak tercukupi untuk tanaman alpukat yang satu ini ya. Jadi pentingnya kebutuhan sinar matahari itu seperti ini teman-teman. Bisa bandingkan usia pohon 3 tahun, nah, usia pohon 2 tahun itu yang dari penanaman sudah full terkena sinar matahari. Nah, jadi seperti ini harus diperhatikan mulai dari perawatan dan juga kebutuhan sinar matahari dan pemupukannya juga ya. Itu akan tumbuh optimal jika semuanya sudah tercukupi mulai dari nutrisi, kebutuhan sinar matahari, dan juga pengendalian hamanya yang tepat. Nah, dan oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.